Gadis itu selama pacaran terus dibujuk oleh pacarnya. Mereka merekam ratusan video mesra bersama. Gadis itu mengira pacarnya hanya ingin menyimpan kenangan cinta mereka, demi membuat pacarnya senang. Dia pun terus membiarkan pria itu melakukan hal itu. Namun tak disangka, sebuah dompet yang terjatuh mengungkapkan kebenaran yang membuat gadis itu hancur. Ternyata pertemuan mereka lewat aksi penyelamatan hanyalah jebakan yang sudah dirancang. Bahkan gadis itu diberi obat oleh orang lain pun merupakan rencana pria itu. Semua tindakan pria itu demi mencuri hati dan tubuh gadis itu. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada kakak gadis tersebut. Ternyata di New York, kakaknya dan pria ini adalah dua penguasa besar. Namun kemampuan kakaknya selalu berada di atas pria itu. Karena itu pria itu bersama teman-temannya membuat rencana menghina kakaknya. Mereka ingin mengundangnya ke acara pertunangan. Lalu memutar video tidak senonoh milik gadis itu di depan semua tamu, agar kakaknya malu besar. Tindakan pria itu menghancurkan seluruh harapan gadis terhadap cinta. Saat tahu kebenarannya, gadis itu sangat terpukul, bahkan merasa sangat bersalah pada kakaknya. Tak lama kemudian, kakaknya menelepon. Walau hanya anak angkat, tapi sejak kecil kakaknya selalu melindunginya. Bahkan rela mengorbankan nyawa demi dirinya. Namun dia malah membiarkan kakaknya merawat orang tua mereka. Sementara dirinya setiap hari hanya melayani pria itu dengan tulus. Kini dia malah dijadikan alat untuk mengancam kakaknya. Gadis itu pun sadar siapa sebenarnya pria itu. Lalu berjanji pada kakaknya akan segera mengakhiri hubungan itu, dan kembali ke rumah untuk merawat orang tua. Setelah menutup telepon, dia pun kembali ke apartemen yang dia tinggali bersama pria itu. Karena dia ingin membuat pria itu membayar atas semua perbuatannya. Saat sedang berpikir cara menghapus semua video itu, pria itu tiba-tiba menyadari tulisan, "Selesai," di undangan pertunangan. Gadis itu lalu tersenyum dan menjelaskan, itu berarti pertarungan antara pria itu dan kakaknya akan segera berakhir. Dan dia akan memberikan kejutan besar pada pria itu di hari itu. Namun pria itu khawatir kakaknya tidak akan datang. Lalu beberapa kali memastikan pada gadis itu. Setelah mendengar jawaban pasti, dia pun merasa tenang dan pergi mandi. Saat itu gadis itu diam-diam mengambil ponsel pria itu. Namun karena tak tahu kata sandinya, dia pun meletakkannya kembali sebelum pria itu keluar. Keesokan harinya, gadis itu membuang semua barang-barang pasangan mereka. Pria itu mulai curiga, tapi tetap bersikap acuh. Lalu bersiap pergi kerja. Begitu pria itu pergi, gadis itu menerima pesan dari nomor tak dikenal. Lalu mengikuti arahannya dan datang ke restoran. Di sana dia mengetahui, wanita di hadapannya adalah tunangan asli dari pria itu. Gadis itu segera memperingatkan wanita itu, bahwa pria itu tidak layak dijadikan pasangan, dan menyarankannya membatalkan pertunangan. Namun wanita itu malah salah paham, mengira gadis itu ingin merebut prianya. Lalu langsung menyiramkan air panas ke wajah gadis itu. Kebetulan, pria itu melihat kejadian tersebut. Melihat pria itu membelanya dan mengaku tak kenal wanita itu. Gadis itu sempat mengira bahwa ketulusan pria itu kali ini adalah nyata. Namun sebuah kecelakaan mobil kembali membuka kebohongan pria itu. Ternyata semua yang terjadi adalah bagian dari rencana. Kalau saja gadis itu tidak diam-diam menaruh kamera tersembunyi di pria itu, dia takkan pernah tahu semuanya hanyalah sandiwara. Kini gadis itu telah mantap tak ingin lagi jadi bahan tertawaan siapapun. Dia pun membeli tiket pesawat dan memanfaatkan rasa bersalah pria itu karena menyembunyikan tunangan. Untuk memancingnya mengungkap kata sandi ponsel, pria itu bilang, kata sandinya adalah tanggal lahir gadis itu, sambil mengucapkan janji cinta. Namun kali ini, gadis itu tidak lagi percaya. Saat pria itu tertidur, gadis itu mencuri ponselnya, lalu menghapus semua video mesra mereka. Keesokan paginya, gadis itu memulai rencana balas dendamnya. Dia ingin pria itu hidup dalam rasa takut dan penyesalan selamanya. Sementara pria itu yang tak tahu apa-apa.